Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, jadi suatu pengharapan bagi kita bagaimana Yesus mengundang kita bila mana kita merasa bimbang, bila mana kita mempunyai suatu dosa atau kita mempunyai suatu beban. Baiklah, kita datang menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan yang maha pengasih, yang selalu ada untuk kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi pada saat kita mengikuti dia, tetapi kita tahu bahwa semuanya itu menjadi suatu ujian bagi kita. Dia menguji kita apakah benar-benar kita setia untuk terus mengikuti dia. Oleh sebab itu, baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini, kita dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada dia. Karena dialah kapten keselamatan kita. Karena dialah satu-satunya yang akan menolong kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dan kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Penyembuh Agung Segala Penyakit. Ayatnya terdapat di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, jadi apapun yang kita minta dan doakan, kita harus percaya bahwa kita akan menerimanya itu, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Juru selamat tahu bahwa dalam kemanusiaan kita tidak akan menemukan pelipur lara bagi kesengsaraan kita. Dan dia mengasihani kita karena kita sangat membutuhkan. Namun tidak mau menjadikan dia oknum yang kita percaya sebagai penanggung beban kita. Kepada jiwa yang malang dan lemah, lelah melihat manusia hanya untuk dikhianati dan dilupakan, Kristus berkata, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Ya, jadi juru selamat tahu bahwa dalam kemanusiaan kita tidak akan menemukan pelipur lara bagi kesengsaraan kita. Dia mengasihi kita karena kita sangat membutuhkan dia. Dia adalah oknum yang kita percaya sebagai penanggung beban kita. Ya, kepada jiwa yang malang dan lemah, lelah melihat manusianya untuk dianati dan dilupakan. Ya, Kristus berkata, kecuali kalau mereka mencari perlindungan hanya kepada dia saja. Ya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mempunyai suatu kepercayaan yang penuh hanya kepada Kristus. Ya, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengaruh dari luar, ya, sehingga kita bimbang, sehingga kita ragu dalam mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan itu kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka kita akan kecewa. Tapi bila mana kita menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dihianati, kita tidak akan pernah dilupakan. Ya, karena dia ingin supaya kita sama-sama mencari kedamaian dengan dia. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana ya sukacita surga itu akan menjadi bagian kita. Janganlah membawa kesedihan dan kesulitanmu kepada manusia. Ya, jangan sesekali kita membawa kesedihan kita, kesulitan kita kepada manusia. Ya, karena bisa saja mereka akan mengkhianati. Persembahkanlah dirimu kepada dia yang mampu memberikan kelimpahan. Hanya kepada Kristus saja kita dapat menyerahkan semuanya. Dia tahu bagaimana membantumu. Ya, jadi Tuhan tahu bagaimana membantu kita, karena dialah yang menciptakan kita, karena dia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Jangan berpaling dari penebus yang pengasih dan penyayang kepada sahabat-sahabat manusia, yang meskipun mereka mungkin memberimu segala yang terbaik yang mereka miliki, namun dapat membawamu ke jalan yang salah. Ya, bawalah semua masalahmu kepada Yesus. Dia akan menerima dan memperkuat serta menghiburmu. Dia adalah penyembuh
penyembuh agung segala penyakit. Hati besarnya dengan cinta yang tak terbatas merindukanmu. Dia mengirimi engkau nasihat sehingga engkau dapat memulihkan diri dari jerat musuh. Engkau bisa mendapatkan kembali harga dirimu. Engkau bisa berdiri di mana engkau dapat melihat dirimu sendiri, bukan sebagai yang dikalahkan tetapi sebagai pemenang di dalam dan melalui pengaruh yang membangkitkan semangat dari Roh Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan juga bahwa bawalah semua masalahmu hanya kepada Yesus. Dia akan menerima dan memperkuat serta menghibur kita. Ya, dia adalah penyembuh agung segala penyakit. Ya, hati besarnya dengan cinta yang tak terbatas merindukanmu. Dan dia juga mengirim engkau nasihat sehingga engkau dapat memulihkan diri dari jerat musuh. Dan engkau juga bisa mendapatkan kembali harga dirimu. Ya, engkau bisa berdiri di mana engkau dapat melihat dirimu sendiri, bukan sebagai yang dikalahkan tetapi sebagai pemenang. Ya, di dalam dan melalui pengaruh yang membangkitkan semangat dari Roh Tuhan. Ya, jadi kita ya selalu mengandalkan dia di dalam kehidupan kita masing-masing supaya kita mendapatkan suatu kedamaian yang luar biasa. Ya, dia akan memberikan kita nasihat dan kita juga dapat berdiri di mana kita dapat melihat diri kita sendiri, bukan sebagai yang dikalahkan tetapi sebagai pemenang. Ya, karena kita berdiri di posisinya Kristus. Ya, karena dia mempunyai hati yang penuh dengan cinta yang tidak terbatas. Ya, bagaimana dia menasihati kita, yaitu bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus. Bagaimana kita selalu berdoa meminta akan tuntunannya. Ya, karena dia adalah penyembuh agung segala penyakit. Ya, bawalah setiap masalah kita di bawah kaki salib Kristus. Maka dia akan membantu kita, menolong kita. Ya, biarlah kita bersabar dengan setiap pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang berharga. Supaya kehidupan kita hari demi hari lebih baik dan lebih baik lagi. Ada banyak orang yang hidup di bawah tekanan kekhawatiran. Sehingga mereka hanya merasakan sedikit saja manisnya kasih Tuhan. Ya, mereka tidak tahu arti dari kata-kata. Supaya sukacitaku tetap ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mari kita lakukan yang terbaik, kemudian menyerahkan segalanya di tangan Tuhan. Dengan mengatakan, saya percaya janji-janjimu. Bukankah engkau akan menyatakan bukti dari pekerjaanmu? Dia akan mendengar dan menjawab. Ya, jadi inilah suatu pelajaran bagi kita. Ya, ada banyak ya orang-orang yang hidup di bawah tekanan kekhawatiran. Ya, sehingga mereka hanya merasakan sedikit saja manisnya kasih. Ya, mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Ya, sehingga mereka menyelesaikan semuanya dengan mengandalkan diri sendiri. Ya, padahal Tuhan sudah menawarkan dirinya untuk mau menyerahkan itu kepada Dia. Ya, kalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sukacita kita akan menjadi penuh. Marilah kita lakukan yang terbaik, kemudian menyerahkan segalanya di tangan Tuhan. Biarlah kita percaya dengan janji-janji Tuhan itu, dan Dia akan menyatakan bukti dari pekerjaannya. Jadi inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha adil, yang selalu ada untuk kita. Baiklah kita mau menyerahkan semuanya hanya kepadanya, dan Dia akan mendengar dan menjawab. Ya, bila mana kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, Dia akan mendengar setiap keluh kesah kita, dan Dia akan menjawab sesuai dengan waktunya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kata-kata ini adalah jaminan bahwa semua yang dapat dilimpahkan oleh Juru Selamat yang Maha Kuasa akan diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Sebagai penata layan dari kasih karunia surga, kita harus meminta dengan iman dan kemudian dengan penuh kepercayaan menunggu keselamatan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kita melangkahi Dia, berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dalam namanya kita harus meminta, dan kemudian kita harus bertindak selayaknya kita percaya akan kehebatannya. Ya, jadi kita harus bertindak selayaknya kita percaya akan kehebatannya. Ya, jadi inilah ya bagaimana Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Dikatakan sebagai penata layan dari kasih karunia surga, kita harus meminta dengan iman. Ya, dengan iman yang pasti, dengan iman yang teguh. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Ya, Dia menjalani segala sesuatunya. Dia menjalani apa yang Bapaknya berikan kepadanya. Dia menjalani itu dengan sepenuh hatinya. Ya, karena Dia tahu Dia akan menyelesaikan akan misinya ini sampai akhir. Ya, sehingga apapun yang Dia lakukan, Dia selalu meminta petunjuk dari
Bapaknya. Ya, dia tidak mau supaya semuanya itu binasa. Dia mau supaya kita semua ini selamat. Ya, sehingga dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib, untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita terus memandang hanya kepada Dia yang sudah mengorbankan dirinya. Ya, tidak ada suatu kebahagiaan tanpa Yesus. Bila kita menyerahkan semuanya kepadanya, disitulah kita akan mendapatkan kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dan itu bila mana kita terus konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita akan terus menerima akan kasih daripada Kristus. Jangan sampai kita berada di tekanan kekhawatiran kita dengan yang dunia berikan kepada kita, yang dunia tawarkan kepada kita, itu hanya sementara. Ya, kita akan dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran. Ya, tetapi bila kita mengikuti Kristus, ya kita juga akan merasa khawatir. Tetapi bagaimana kita menyerahkan itu kepada Tuhan, dan Dia akan menghilangkan itu dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus diuji hari demi hari supaya kita lebih kuat lagi dalam menghadapi setiap masalah itu. Di sini juga dikatakan kita harus meminta dengan iman dan kemudian dengan penuh kepercayaan menunggu keselamatan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kita melangkahi Dia. Ya, jangan sampai kita melangkahi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menempatkan Tuhan di depan kita, sehingga Dia akan membuka setiap jalan-jalan kehidupan kita. Berusahalah dengan kekuatan kita sendiri untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dalam namanya kita harus meminta, dan kemudian kita harus bertindak selayaknya kita percaya akan kehebatannya. Ya, jadi kita harus mempunyai kepercayaan yang sepenuhnya. Ya, tidak ada kepercayaan yang setengah-setengah. Sepenuhnya kita menyerahkan itu kepada Tuhan kita. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya bisa tahu kapan harus menggerakkan segala upaya pribadi untuk mewujudkan apa yang mungkin saya harapkan, dan kapan harus menunggu Tuhan. Ya, jadi kita perlu mendoakan ini, meminta supaya kita pun dapat diberikan jalan yang terbaik, sehingga Tuhan kita akan memberikan jalan itu, menuntun kita ke jalan kebenarannya. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini terus memberikan kita suatu pelajaran yang baru, suatu semangat yang baru untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, yang kita sudah doakan, baiklah kita meminta tuntunan Tuhan sehingga kita dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi berkat. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.